5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Man Passer. Di sini bersama saya Sabrina. Di sini sudah ada tamu yang luar biasa. Beliau merupakan pelopor dari progresnya instansi-instansi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Mukhlis SAG MAG. Selamat datang Bapak di Man Passer. Terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang zona integritas nih Pak. Ya. Oke, jadi mungkin sebelumnya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau di instansi-instansi masih ada praktik KKN, informasi yang tidak transparan di instansi-instansi. Nah, jadi di era reformasi birokrasi ini sudah ada project pilot yang disebut dengan zona integritas. Mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit tentang zona integritas itu apa dan urgensinya terkhususnya di wilayah madrasah. Monggo Bapak. Ya, zona integritas itu adalah daerah yang berintegritas. Integritas itu artinya yang punya komitmen tinggi menjalankan segala aturan sesuai dengan keputusan Menteri Agama KMA 633 tahun 2000. Oh iya. Jadi setiap instansi yang sudah melakukan integritas tentunya KKN, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya sudah tidak ada lagi. Cuman kita untuk membuktikan kepada publik bahwa kita tidak melakukan lagi perlu pembuktian. Nah, itu misalnya ada layanan publiknya sudah berbeda, paradigma SDM yang mengelola instansinya sudah berbeda, dan juga fasilitasnya juga sudah berbeda. Kalau bisa layanan itu tidak langsung berurusan kepada sesuatu. Seperti kalau kita pengadaan barang jasa itu sudah tidak ketemu lagi. Jadi sudah sudah melalui sistem aplikasi. Begitu juga dengan sistem pelayanan zona integritas. Jadi di sisi layanan publiknya sudah bisa terukur, keterlibatan masyarakat sudah banyak tentang bagaimana kemudahan, kemurahan, dan juga kecepatan dalam pelayanan terhadap masyarakat itu. Dan MAN ini kenapa kita jadikan sosialisasi? Karena dari sisi kriteria dan beberapa kategori sudah memenuhi syarat. Pertama, temuan hasil pemeriksaan dari Irjen maupun dari BKP dan Irjen sudah tidak ada lagi. Yang kedua, pengisian dari seluruh pegawai LHKSN sudah 100%. Jadi itu sudah langkah awal. Yang selanjutnya tinggal pembenahan sedikit-sedikit saja. Sedikit khususnya di layanan publik misalnya ya. Pusat layanan harus terpadu, tidak langsung ke dalam, langsung berurusan dengan kepala, tapi ada protapnya misalnya lewat PTSP saja, atau baru nanti di Pronopis dan Bikopis yang menyelesaikan segala urusannya itu. Dan target penyelesaian juga sudah ditentukan. Misalnya kalau orang mau menyelesaikan SPP, itu sudah ada targetnya, 5 menit selesai. Nah, protapnya dia datang ke PTSP menyampaikan ke bendahara sudah menyiapkan list tentang sesuatu yang perlu dilunasi. Jadi terukur, terencana, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan juknis yang ada pada kita. Tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit nih prosesnya untuk menjadi atau mendapatkan predikat sebagai zona terintegritas gitu Pak. Mungkin ada sedikit lagi Pak tentang prosesnya secara lebih umum agar kami nanti sebagai bagian dari madrasah ini bisa mempersiapkan diri lebih lagi untuk mencapai zona integritas. Pertama sudah kita masuki langkah awal. Pertama, MAN ini ditunjuk sudah bagian daripada yang akan diusulkan. Pak, monggo mungkin bisa dibuka maskernya supaya bisa lebih jelas ya. Biar lebih kenal dengan saya. Yang pertama, MAN ini sudah kita tunjuk sebagai satker yang akan kita usulkan menjadi bagian daripada satker yang diusulkan ke pusat untuk bagian dari zona integritas. Yang kedua, MAN sudah mengikuti sosialisasi walaupun baru tadi, sosialisasi zona integritas. Yang ketiga, nanti akan di-SK-kan. Ya, di-SK-kan satker-satker mana apa saja yang termasuk dalam kategori zona integritas. Jadi prosesnya nanti di-SK-kan, dibentuk tim, lalu disosialisasikan, lalu nanti diukur. Nanti akan mengisi aplikasi
pembangunan zona integritas, reformasi birokrasi yang seperti kita sosialisasikan tadi ya. Ada keuntungan kalau zona integritas yang kita lakukan. Pertama, nanti kita akan mendapat samping penghargaan, juga kita akan mendapatkan tambahan anggaran. Ya, maka syarat pertama kita harus membangun dan mengubah paradigma dari SDM yang ada di MAN ini. Jadi kata saya, korupsi no way, tapi laksanakan topoksi, ya gitu ya. Jadi strategi yang pertama tadi tentang pemberdayaan SDM. Ya, pemberdayaan SDM. Itu Kita yang ubah utama ya, Pak, ya? paradigmanya dulu, penting sekali. Jadi jangan ada lagi sudah istilahnya pungli-pungli atau pelayanan yang berimbas. Ya, ada pelayanan berharap pamrih, itu tidak ada lagi. Yang kedua, pelayanannya transparan, bisa diukur. Ya, transparan dan masyarakat bisa terlibat, bisa memantau. Tentang teknisnya nanti dibahas oleh tim saya. Oke. Untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri, Pak, sudah ada sebagian mungkin instansi yang sudah mendapat zona integritas. Ada, ya, ada yang jelas Kanwil sendiri. Terus dari ada Kemenak Kota Samarinda, ya. Kemenak Kota Bontang, MAN itu ada MAN IC Pasir, ya, dan selanjutnya juga MAN Balikpapan. Nanti MAN 1 juga melakukan sosialisasi sama dengan nanti MAN Grogol. Iya. Walaupun target saya nanti seluruh MAN harus ikut gitu ya. Berarti sudah banyak ya, Pak, yang dapat predikat zona integritas ini, belum. Pak? Baru mengusulkan. Ya? Ya. Oh iya. Memang prosedurnya banyak, ya, tapi jangan berhenti, kita harus lakukan upaya. Yang penting masuk penilaian dulu. Masuk penilaian ya. Kan sudah banyak nih, Pak, yang mengajukan untuk menjadi zona integritas nih. Kira-kira tantangan dari instansi-instansi yang sudah mengajukan ini apa aja, Pak? Secara internal maupun Kita eksternal? sebenarnya sudah melakukan seperti pelayanan kita terbuka, transparan, tidak ada pungutan. Cuman kita tidak bisa membuktikan. Makanya setiap sesuatu yang tindakan harus ada regulasinya. SK-nya harus ada, foto kegiatannya harus ada, dan tanggapan masyarakatnya juga harus ada. Jadi itu. Selama ini pelayanan kita transparan, terbuka, tidak ada pungutan, tidak ada apa. Memang benar. Tapi kita untuk membuktikan kepada audit, mana buktinya? Itu tidak ada. Spanduk ada tertayang, misalnya di sini MAN adalah zona integritas. Tolong bantu kami untuk tidak melakukan korupsi, misalnya ada itu. Ada banner-banner, ada jargon-jargon, ada semboyan, misalnya laksanakan topoksi, jauhi korupsi, misalkan itu ada moto-motonya itu. Nah, itu harus terlihat, harus terukur sebagai indikator bahwa kita melaksanakan itu. Oke, mungkin Pak sedikit pesan dari Bapak buat kami madrasah sebagai tenaga pendidik untuk mempersiapkan zona integritas ini. Nah, ini sebagus apapun program, sebagus apapun kegiatan, kalau tanpa didukung oleh sivitas akademika yang ada di MAN ini tidak akan bisa jalan. Maka tidak terkecuali guru dan tenaga pendidikan harus wajib mendukungnya. Jadi pertama, dukung kegiatan ini. Dengan cara apa? Pertama, jangan merubah paradigma, ya, bahwa melayani itu salah satu kewajiban kita. Jangan mengharap pamrih yang lain, karena negara sudah banyak memberikan kepada kita. Ada gaji, ada tunjangan provisi, ada uang makan, ada tukin. Jadi kurang apa lagi? Tinggal kita saja yang harus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Yang di samping itu juga kita beribadah itu tidak mesti yang harus yang khusus, tapi juga beribadah itu bisa lewat jalur-jalur yang tidak khusus, termasuk dalam hal melayani kepada masyarakat itu. Ya. Masyarakat di sini mungkin kalau di pendidikan ini termasuk siswa, nah, orang tua siswa, dan juga mungkin komite-komite itu ya bisa termasuk bagian daripada ini. Jadi pesan saya terakhir, laksanakan topoksi, jauhi korupsi. Itu akan menjadi mindset semua kita. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparannya tentang zona integritas ini. Maaf apabila ada salah kata dari saya. Kembali lagi di podcast Manfaser selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.